Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa sallam. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai malam berapa? Malam ke-11. Berarti mungkinan ke sono, mungkinan ujiannya luar biasa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan Ramadan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah taala panggil ya ayyuhalladzina amanu, pertama orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kadang-kadang naik turun imannya. Kalau lagi Allah naikin dia rajin, tapi kalau lagi diturunin dia malas-malasan. Bagaimana supaya dia itu rajin terus, imannya nambah terus? Maka Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu orang yang beriman tentu akan naik keimanannya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu di sini kata Nabi. Apa di sini? Di hati. Hati menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Akan di mana dia berada? Di mana saja dia berada, dia merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sedang sendiri, yang kedua Allah. Jika dia sedang berdua, yang ketiga Allah. Jika dia sedang ramai-ramai, maka di antara ramai-ramai itu ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dia. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dia. Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak pernah terikat dengan zaman. Walaupun Nabi Adam sudah tidak ada, para anbiya 124.000 nabi, 25 rasul sudah tidak ada, tetap Allahnya ada. Walaupun kita nanti tidak ada, tetap Allahnya ada. Bahkan nanti makhluk yang terakhir diwafatkan oleh Allah adalah malaikat Israel. Dikala malaikat Israel ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Israel, apakah semua makhluk-makhlukku sudah engkau cabut nyawanya?" Maka Israel mengucapkan, "Na'am ya Allah." "Iya wahai Tuhanku Allah." Kata Allah taala, "Belum." "Kenapa belum ya Allah?" "Masih ada kamu." Maka Israel mencabut nyawanya sendiri. Dikala Israel mencabut nyawanya sendiri, maka di situ baru Israel, malaikat mencabut nyawa, begitu baru tahu rasanya sakaratul maut atau dicabut nyawa. Maka setelah wafat Israel, Allah Subhanahu wa taala mendiamkan semua makhluknya dari malaikat, jin dan manusia, tidak ada yang hidup. Selama berapa tahun Allah diamkan? 10.000 tahun. Lalu Allah di situ menyombongkan dengan kebesarannya, dengan keagungannya. Hal akbar minni, kata Allah. Apakah ada yang lebih besar dari aku? Hal a'zam minni, apakah ada yang lebih agung dari aku? Maka tidak ada yang menjawab. Dunia sudah dihancurkan, langit sudah dirobohkan, manusia sudah dimatikan, bahkan malaikat dan jin pun dimatikan oleh Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala membesarkan namanya. Maka ketahuilah Allah telah berfirman bahwa dia adalah la yamutu fiha, tidak atasnya kematian. Dia hayyun la yamut, dia hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati. Oleh karena itulah kita manusia menyembah kepada Allah bukan yang diuntukkan Allah, tapi yang diuntungkan kita hadirin. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan tanya nikmat-nikmat yang telah Allah beri dari umur kecil sampai sekarang. Kamu dikasih mata, berapa banyak kamu lihat ulama? Kamu dikasih mata, berapa banyak kamu lihat Quran? Kamu dikasih mata
begitu pula telinga, begitu pula tangan, kaki. Kemana kamu bawa itu daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersyukurlah kita yang Allah Ta'ala gerakkan pada malam hari ini. Kita membawa tubuh kita untuk sujud, untuk rukuk, lisan kita mengucapkan ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Dan semuanya adalah tidak lain adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adanya Rasulullah Nabi kita Muhammad, kita dikenalkan bahwa kita ini di dunia ada yang menciptakan, bahwa yang menciptakan adalah Allah. Bila tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kenal bagaimana supaya kita kenal kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan salat, Rasulullah mengajarkan puasa, Rasulullah mengajarkan zakat, Rasulullah mengajarkan haji. Ini semua tidak lain perintah dari Allah. Tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala diajarkan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita manusia adalah makhluk yang Nabi bilang alamatul insan khata' wa nisyan. Tanda-tanda manusia itu kalau dia tak salah, dia itu lupa. Kalau dia salah, wajar, tandanya dia manusia. Dan juga lupa karena dia manusia. Karena orang bakalan tua bakalan pikun. Nah itulah manusia ada pikunnya. Kadang-kadang belum waktunya tua, kadang-kadang udah lupa. Itu pun tanda manusia yang lemah. Kalau kesalahan udah pasti banyak. Kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan yang datangnya dari diri kita maupun kesalahan yang datangnya dari orang lain. Dan semua itu tanda bahwa dirinya manusia. Dan adanya daripada sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad adalah bagaimana caranya kita memohon ampun kepada Allah. Ini Ramadan disiapkan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka di sini saatnya umat Rasulullah SAW diajarkan oleh Nabi Muhammad dari 11 bulan. Pasti 11 bulan kita tak mungkin buat baik terus. Ada bohongnya, ada ninggalin sholatnya, ada ngelawan orang tuanya, ada hal-hal yang mana kita pasti lalai kepada Allah Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini kita selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui lisannya para ulama, para habaib untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Bahkan tadi setiap tarawih kita baca apa? Ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Apa itu? Intinya kita ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia di dunia ini hanya diharapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila manusia dikala sakaratul maut dia mendapatkan rahmat, maka kematiannya disambut oleh malaikat rahmat. Malaikat akan mengucapkan salam, turunlah daripada rahmat Allah kepada dia. Dikarenakan apa rahmat itu? Allah telah mengampunkan dosanya. Jadi adanya rahmat itu untuk apa? Untuk menjadikan dosa-dosanya itu habis karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Api yang panas, api itu panas, zatnya zat panas. Tapi kalau sudah datang rahmat Allah, Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wassalam ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ini disebabkan apa? Disebabkan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan nun atau ikan paus untuk menelan daripada Nabi Allah Yunus, dan Nabi Allah Yunus membaca apa yang kita baca tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Sehingga dengan membaca itu Nabi Allah Yunus diberi rahmat oleh Allah. Dan akhirnya Nabi Allah Yunus yang dimakan sama ikan paus, sama ikan nun, tidak mati. Secara logika orang yang dimakan ikan paus mati, apalagi 40 hari 40 malam. Siapa yang memberikan makanan dan minuman dan kehidupan di dalam perut ikan paus? Karena Nabi Allah Yunus yakin bahwa yang agung, yang mulia adalah Allah Ta'ala. Dia hanya mengucapkan kata-kata tadi. Makanan itu cuma itu doang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi yang terjadi? Bagaimana kalau kamu lihat Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 350 tahun bahkan lebih. Tidak makan, tidak minum, hanya Allah ke kanan dan Allah ke kiri, dan dia semata-mata menginginkan kepada Allah ampunan Allah. Bahkan tidak hanya daripada Ashabul Kahfinya, anjing yang cinta kepada Ashabul Kahfi masuk ke dalam surganya Allah. Allah tidurkan 350 tahun, tidak makan, tidak minum, 350 tahun bahkan lebih. Ini tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya pada saat itu kerajaan-kerajaan diajak oleh Ashabul Kahfi untuk menyembah kepada Allah. Mereka tidak mau, bahkan mereka mengancam akan membunuh para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Sehingga Ashabul Kahfi ini mendapatkan bisyarah agar dia mengalah, dan dia menemukan satu gua dan dia tidur. Tapi yang anehnya itu anjing yang mengikuti dia tidak mau berpisah. Sehingga di dalam Al-Quran ditulis bahwa anjing tersebut masuk ke dalam surga. Inilah tanda bahwa bila kita yakin kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bisa menghidupkan 350 tahun lebih hanya dengan tidur tanpa makan dan minum. Jadi apa yang mesti kita khawatirkan bila hari-hari kita punya Allah, detik-detik kita punya Allah, jam-jam kita punya Allah, sehingga kita tidak akan merasakan takut dan sedih dikarenakan kita punya Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan menjadikan keyakinan agar hati tambah yakin bahwa tidak ada yang menolong kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kesenangan kepada kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kebahagiaan kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan hati yang gundah, hati yang sumpah, hati yang gelisah, hati yang menjadi kacau dan menjadi senang. Semua kesenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semua itu kita miliki, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tentu kuncinya adalah rahmat Allah, dan rahmat yang terbesar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an adai lati syahri Ramadana